Apa teori konspirasi yang paling Anda percaya? Jadi ada cerita tentang orang yang strangers, tidak saling kenal, tapi mereka identik, kembar. Jadi ceritanya tuh ada di tahun 1980, itu ada orang gitu, mahasiswa namanya kalau nggak salah Bobby namanya. Bobby masuk kuliah, mahasiswa baru nih ya, baru masuk ke kuliah, dan pas di kuliahnya itu dia disapa sama banyak orang. Disapanya tuh kayak ada yang high five, ada yang nepuk bahu, bahkan juga dapat cipika-cipiki. Orang-orang nyapa dia malah dengan nama Eddie. Nah, dia bingung, nama gua kan Bobby, bukan Eddie. Nah, ada lagi orang muncul. Lo kayaknya mirip sama temen gua namanya Eddie deh. Ditemuin deh tuh Bobby dan Eddie. Pas ketemu mereka sama mukanya, kayak orang kembar. Yang padahal mereka nggak punya kakak, nggak punya adik. Nah, terus bingung dong, kok lo bisa sama kayak gua? Semuanya sama. Dan akhirnya kan viral tuh ceritanya. Tahu-tahu Bobby nemu lagi telepon. Kayaknya gua orang yang sama kayak lo deh. Muncul lagi namanya si David. Yang 3 orang sama. Ini cerita nyata tapi. Cerita nyata. Cerita 3 orang punya muka yang sama dan ternyata mereka adalah saudara kembar. Dan ternyata pas digali lagi, ternyata mereka adalah hasil eksperimen. Eksperimen apa itu? Sebelum-sebelumnya 20 tahun yang lalu lagi, ada seorang ibu melahirkan 3 orang kembar. Nah, itu disengaja dipisahin sama yayasan panti asuhan untuk meneliti bahwa apakah manusia itu terbentuk dari nature atau nurture, gen atau lingkungan. Nah, sengaja dipisahin. Dan itu ada teorinya, semuanya ada dokumennya. Dan itu penelitiannya udah berhenti, tapi dikunci sampai tahun 2065. Sengaja supaya bisa dibuka, karena supaya semua orang yang jadi subjek penelitian eksperimen atau konspirasi ini udah mati. Kalau gue ini sih bang, konspirasi Titanic sih, kapal Titanic, bahwa yang tenggelam itu sebenarnya bukan kapal Titanic tapi kapal Olimpik. Jadi perusahaan kapal tersebut itu punya 2 kapal sebenarnya, satu kapal Titanic, satu kapal Olimpik. Kapal Olimpik ini itu udah rusak-rusak gitu, banyak kerusakan tapi tidak bisa di cover oleh asuransi katanya. Nah akhirnya si kapal yang Olimpik ini itu didandanin kayak Titanic. Ya udah, abis itu sengaja ditenggelamin supaya dapat duit asuransi. Nah itu dia. Gila, sengaja ditenggelamin ya kan. Itu. Jadi yang berlayar itu adalah kapal yang sudah rusak tapi ditambel-tambel, bukan kapal Titanic yang baru yang harusnya masih kuat gitu. Buktinya ya kan, waktu kapal Titanic itu tenggelam terus habis itu didiscover, itu jendelanya harusnya kan ada 14 katanya, tapi ternyata jendela dihitung ada 16 katanya. Yang itu adalah jumlah jendelanya kapal Olimpik. Terus yang kedua, JP Morgan kan tadinya mau naik situ tapi nggak jadi, dia bilangnya ada bisnis di Prancis. Jangan-jangan dia udah tahu lagi. Nah itu kemungkinannya. Ya udah tenggelam, dan di situ katanya ada musuh-musuh bisnis juga dari JP Morgan katanya. Kalau gue yang ini Jat, industri gula. Katanya itu industri gula itu sempet kayak manipulasi kayak data lah. Kesannya kalau penyakit jantung itu katanya itu disebabkan oleh lemak kebanyakan. Nah ternyata ada permainan industri gula di sini Jat. Para konspirasi teoris ini percaya industri lemak itu ngebayar supaya peran gula di penyakit jantung itu dikurangin. Jadi ada berita gitu ya, si industri gula ini ngebayar ilmuwan-ilmuwan Harvard supaya ngerilis sebuah kayak penelitian kalau gula itu punya peran yang lemah gitu di penyakit jantung gitu.